Jumpa lagi dari TV. Ya, TV 4K 75 inci ini refresh rate-nya 144 Hz. Ini adalah Toshiba Z870M. Jadi terasa gaming banget ya, refresh rate-nya tinggi bener ini. Tapi Toshiba menyiapkan TV baru ini bukan cuma untuk teman main game doang. Mereka juga menjanjikan kualitas visual yang tinggi. Pakai Rexa Engine ZRI, ada Quantum Dot, Mini LED, serta ada Full Array Local Dimming juga yang versi Pro di sini, Vault Pro katanya namanya. Selain itu masih banyak teknologi lainnya lagi yang disuntikan Toshiba ke TV yang satu ini untuk mendukung posisinya sebagai TV kelas atas yang mumpuni, termasuk dengan menggunakan basis AI juga. Oke, kita langsung aja review TV yang satu ini. Ya, kalau bicara soal TV dari Toshiba, number one brand in Japan ini terbilang cukup rutin ya menghadirkan produk baru mereka ya. Sebelum ini kita udah pernah nyobain TV 4K OLED mereka yang 65 inci. Sekarang giliran yang 75 inci yang baru ini juga nih ya. Mari kita tes yang satu ini. Pengalaman seperti apa yang bisa dihadirkan oleh TV ini? Kita mulai aja. Tes dari mulai membahas isi paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unit Toshiba-nya ya di sini. Lalu ada 2 buah stand atau kaki dari TV ini. Lalu ada remote control, konverter jack 3,5 mm ke 3 konektor RCA, dan ada paket dokumen. Kemudian untuk desain, Toshiba kembali menggunakan desain minimalis yang terlihat berkelas untuk TV yang satu ini. Tentu saja warna dasarnya itu gelap ya di sini ya, pakai abu-abu tua yang cenderung dekat dengan hitam. Kalau dilihat dari depan, TV ini terlihat memiliki bezel di kiri, atas, dan kanan yang tipis, tebalnya cuma sekitar 9 mm aja. Sementara untuk bezel bawah layar ada frame dengan ketebalan sekitar 40 mm. Terdapat 2 buah speaker di frame bawah layar ini ya. Nah, kedua stand untuk TV ini dipasang ke dasar frame bawah layar tadi. Untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Desain ini membuat standnya itu hanya sedikit saja mengangkat si TV ini. Kalau kita ukur itu cuma sekitar 2 sentian aja. Stand dari TV ini memang udah terasa cukup kokoh ya, dan bisa menopang TV dengan baik sih, nggak ada masalah. Oke, sekarang beralih ke sisi belakang. Terlihat kalau bagian tepi TV ini cukup tipis, tebalnya cuma sekitar 11 mm aja. Sementara semakin ke tengah tebalnya makin bertambah. Di bagian tengah sisi belakang ada lubang mounting ukuran 600 x 400 mm. Ada juga unit bazooka bass woofer di area tersebut. Di area kanan sisi belakang TV ada deretan konektor I/O. Konektor I/O ini ditempatkan di 2 area. Ada konektor yang menghadap ke samping dan ada juga yang menghadap ke belakang. Untuk konektor power ditempatkan di area berlawanan dari tempat konektor I/O. Di area kanan bawah sisi belakang TV ada joystick 5 arah untuk navigasi di TV saat kita tidak bisa menggunakan remote. Di dasar TV, tepatnya di area tengah, ada switch untuk mengaktifkan built-in microphone. Ini adalah mikrofon untuk fitur hands-free mode voice command. Dimensi seluruhan TV ini tanpa stand adalah 1674 x 981 x 79 mm. Dengan stand adalah 1674 x 1014 x 386 mm. Sementara untuk bobotnya ada di kisaran 40 kg dengan stand terpasang. Ini wajar ya untuk TV dengan ukuran layar sebesar ini kan 75 inci. Nah, sekarang mari kita lihat spesifikasinya. Untuk diagonal layarnya 75 inci tentunya ya. Resolusi layarnya 4K UHD 3840 x 2160 pixel seperti biasa. Display teknologinya menggunakan Quantum Dot Color. Untuk backlight dia pakai Mini LED dengan Full Array Local Dimming Pro. Lalu refresh rate-nya 144 Hz. HDR ada, dia support HDR10, HDR10 Plus atau HDR10 Plus, Dolby Vision dan Dolby Vision IQ. Untuk video prosesor dia pakai Rexa Engine ZRI. Menurut Toshiba dia bisa memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan tampilan TV ini sesuai dengan konten yang tengah kita tonton dan kondisi di sekitar tempat TV ini digunakan. Ini disebut bisa menghasilkan tampilan yang lebih imersif. TV ini juga dilengkapi dengan fitur seperti True Wide Viewing Angle, lalu AI Ultra Essential PQ Technology dan AI 4K Upscaling, Filmmaker Mode, dan ada juga Game Mode di TV ini yang disertai dengan menu khusus untuk gaming. Selain itu ada juga beberapa fitur pendukung gaming seperti Auto Low Latency Mode atau ALLM. Lalu ada Variable Refresh Rate atau VRR yang udah dukung AMD FreeSync Premium. Lalu ada juga Ultra Vision 240 untuk upscaling refresh rate sampai 240 Hz. Untuk audio dia pakai Rexa 2.1.2 Surround Sound. Speaker 5-way 2.1.2 dengan total daya 77 watt. Untuk fitur-fitur ada Dolby Atmos, DTS Virtual X, ada
ada 360 surround upscaling. Untuk smart feature-nya untuk OS pakai VIDA U7 di sini ya. Voice assistant-nya pakai VIDA Voice. Dia bisa melakukan voice control baik dengan remote maupun hands-free. Tanpa remote juga bisa, langsung aja ya. Lalu content sharing dan screen sharing juga bisa di sini. Untuk konektivitas dia bisa Wi-Fi 6, canggih ya Wi-Fi 6, dan Bluetooth-nya ada versi 5 di sini. Ethernet tentunya ada ya. Untuk TV dia bisa digital dan bisa analog juga. Ya untuk Indonesia tentunya harus digital. Dan dia sudah mendukung TV digital dengan standar DVB-T2 yang digunakan di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas konektor I/O-nya ya. Untuk konektor yang menghadap ke samping di sini ada USB 3.0, ada Service Port, ada 2 HDMI 2.0. Ini mendukung input sampai 4K 60 ya. Ini bisa digunakan untuk perangkat seperti Blu-ray player atau konsol game generasi yang lama. Lalu ada 2 HDMI 2.1 yang mendukung input sampai 4K 120. Kalau ini cocok untuk dihubungkan ke PC desktop atau laptop serta konsol game generasi baru. Nah, untuk port yang labelnya HDMI 3 ini bisa digunakan untuk eARC untuk koneksi ke soundbar. Kemudian ada 2 antena in, lalu ada composite AV in, lalu ada headphone jack atau analog audio out. Nah, untuk konektor yang menghadap ke belakang ada Ethernet, ada digital audio out, ada USB 2.0. Nah, karena ini adalah Smart TV dengan VIDA U7 atau U7, saat pertama kali dinyalakan tentu saja ada setup awal untuk sistem operasi tersebut ya. Tapi ini sederhana aja, lebih ke menghubungkan TV ke internet dan beberapa pengaturan dasar aja. Nggak ada setup ekstra untuk hal-hal khusus yang disertakan oleh Toshiba di sini. Seperti biasa, tampilan di VIDA U7 ini banyak diisi rekomendasi konten yang sayangnya kebanyakan berasal dari aplikasi yang mungkin belum populer lah ya di sini. Rekomendasi ini juga nggak bisa kita atur agar lebih sesuai dengan preferensi kita, jadi ya terima aja adanya begitu. Di VIDA U7 ini juga tersedia banyak aplikasi streaming konten populer nih seperti Netflix, YouTube, Prime Video, Apple TV, dan Disney Plus Hotstar. Ada juga aplikasi lokal termasuk video dan Mola ada di sini. Kalau dibutuhkan, ada juga app marketplace yang berisi banyak aplikasi lain. 4 port HDMI tersedia juga bisa kita manfaatkan untuk menghubungkan perangkat seperti konsol game, Blu-ray player, dan sebagainya ke TV yang satu ini. Untuk audio, kalau speaker bawaan TV dirasa kurang, ada opsi penggunaan sistem audio tambahan melalui output digital audio, analog audio, eARC di port HDMI 3, dan juga bisa via Bluetooth. Nah, kalau bicara soal casting konten, TV ini kompatibel dengan Chromecast, jadi kita bisa casting konten dari YouTube misalnya. Sayangnya fitur cast ini belum tersedia di semua aplikasi. Sepertinya memang karena hanya sekedar kompatibel dengan Chromecast aja, belum yang fully compatible banget. Sementara itu kalau butuh screen mirroring dari Windows atau Android, kita harus buka dulu app screen sharing dulu di TV-nya ya. Nah, kalau terkait TV digital, nah kita bisa lihat di sini. Kita bisa dapat banyak siaran TV digital lokal Indonesia ya. Hanya dengan pakai antena biasa aja. Nggak pakai STB tambahan, nggak pakai antena khusus. Nah, kalau butuh mutar file dari storage berbasis USB, kita bisa pakai port USB yang ada di TV ini. Port USB ini juga memungkinkan kita memasang perangkat input seperti keyboard. Ini bisa mempermudah kita melakukan input teks ke aplikasi di TV. Bicara soal navigasi, tentunya kita juga bisa menggunakan joystick 5 arah yang ada di TV ini. Tapi tentunya ini kurang praktis ya, karena harus nyamperin TV mulu. Sebaiknya sih kita pakai remote bawaannya aja, dan remote ini pakai koneksinya Bluetooth. Remote ini hadir dengan banyak tombol nih, jadi bukan desain modern dengan tombol yang seperlunya aja. Yang ini remote yang versi lengkap. Tombol navigasi utama ada di area tengah dengan beberapa shortcut penting ada di sekitar tombol navigasi. Di area atas ada shortcut untuk berbagai aplikasi streaming, sementara di area bawah terdapat numpad untuk input channel TV. Secara umum remote ini terbilang mudah untuk digunakan. Remote ini juga mendukung voice input ke TV. Ada tombol yang harus ditekan dan ditahan saat kita menyebutkan perintah ke VIDA Voice. Contoh penggunaannya seperti ini. Xiaomi Jakarta Weather. Nah, kalau butuh hands-free mode untuk voice command, kita juga harus aktifkan di setting TV-nya. Setelah aktif, kita bisa mengaktifkan voice command dengan keyword Hey VIDA. Terkait voice command yang dukung bisa dilihat di menu setting TV. Hey VIDA, open YouTube. Oke, sekarang kita coba pakai TV ini dengan konten-konten dari aplikasi yang ada ya. Secara umum tampilan dari TV ini terbilang berkualitas sih. Warna terbilang tampil prima di TV ini. Seharusnya ini adalah efek dari quantum dot color yang digunakan. Tingkat brightness yang tinggi juga mendukung tampilan cerah yang menarik dari TV ini. Di kondisi standar, brightness maksimal bisa mencapai 1200 nits. Ini emang tinggi ya, sedangkan saat dicoba pakai tes
peak brightness HDR, kami bisa mendapatkan angka sampai 1650 nits. Mini LED dengan FALD Pro ini memungkinkan TV ini menawarkan kontras yang tinggi. Banyaknya dimming zone membuat TV ini bisa menghasilkan tampilan yang terlihat lebih merata dengan area-area gelap yang tidak terlihat pudar atau wash out sama sekali. Kedalaman warna gelap ini terlihat baik juga di sini ya. Untuk menikmati konten, TV ini memang terasa mantap, cukup sesuai lah dengan kelasnya. Gak mengherankan ya, mengingat color gamut yang ditawarkan TV ini emang terbilang memadai juga. Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa color gamut yang mendekati 100% DCI P3 di mode standar, dynamic, dan sport. Sayangnya memang Toshiba kelihatan tidak melakukan optimalisasi gamut volume. Ini cukup jauh di atas 100% DCI P3. Sementara untuk mode cinema ini dituning mendekati 100% sRGB. Jadi warnanya akan sesuai untuk film-film layar lebar. Filmmaker juga tersedia sini kalau kita ingin tampilan lebih sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh kreator filmnya sendiri. Sementara untuk film dengan dukungan Dolby Vision, ada preset Dolby Vision IQ dan Dolby Vision Dark. Ada juga opsi custom kalau kita ingin menyesuaikan beberapa hal dengan preferensi kita. Oh ya, HDR termasuk Dolby Vision terbilang memuaskan di sini ya. TV ini bisa menghasilkan tampilan brightness yang tinggi di area yang memang harus tampil terang sekali, sementara area gelap bisa dipertahankan tampil dengan kedalaman yang memadai juga di sini. IMAX Enhanced juga tersedia dan ini bisa digunakan untuk konten IMAX Enhanced di platform streaming yang mendukungnya, seperti di Disney Plus Hotstar. Upscaler tentunya tersedia juga di sini. Saat kami coba untuk nampilin konten yang resolusi 720p, ini terbilang relatif baik ya di layar ukuran 75 inci, terbilang memadai lah. Sementara untuk motion enhancement, ya ini tentu saja ada di sini. Tapi menurut kami setting standarnya udah cukup baik dan kalau diperlukan kita bisa atur manual juga nih sesuai preferensi kita masing-masing. Nah kalau untuk viewing angle gimana? Sayangnya di sini kami merasa masih belum cukup luas sebetulnya. Masih ada efek pudar dan muncul bayangan putih saat kita melihat TV kalau nggak tegak lurus di depan TV. Meskipun memang harus miring sih ya. Kan kita biasa nonton dari depan nih. Kalau 75 inci sih jarang kita miring-miring kayak gini karena TV-nya besar. Nah, beralih ke audio. Saat dicoba, audio di TV ini terasa masih di bawah dari yang kami harapkan ya. Baik saat nonton film maupun mendengarkan musik. Volume udah cukup menggelegar sebetulnya, tapi separasi suara ini masih belum yang luar biasa hebat. Sementara kualitas untuk bass, mid, dan treble juga masih yang belum hebat-hebat amat di sini. Saat mencoba menjelajahi menu setting audio, ada beberapa pengaturan yang kami coba nih, termasuk untuk Dolby Audio. Sayangnya kami masih belum merasakan mendapatkan kualitas audio yang sesuai yang kami harapkan dari TV ini, terutama kalau kita membandingkan dengan kualitas layarnya yang luar biasa tadi. Nah, untungnya opsi penggunaan sistem audio tambahan di TV ini memang melimpah ya. Jadi bisa aja kita pakai tambahan yang lain kan. Nah, sekarang kita beralih ke input HDMI. Secara standar HDMI di TV ini diatur ke mode standar. Agar dapat merasakan refresh rate yang tinggi di 4K, kita harus ubah mode HDMI ke Enhanced atau Enhanced 144 Hz. Saat kami coba dengan HDMI 2.1 di laptop, kita bisa mendapatkan resolusi sampai 4K, tapi refresh rate-nya emang sampai 120 Hz aja. Saat kami aktifkan HDR, 4K 120 Hz masih bisa dijalankan dengan baik, tampilan pun terlihat normal, nggak ada masalah di sini. Nah, refresh rate 144 Hz ini baru kita bisa dapatkan saat resolusi kami turunkan ke QHD atau di bawahnya. Di laptop yang kami gunakan, TV ini deteksi sebagai G-Sync compatible. Ya, ini memang wajar ya untuk perangkat display dengan dukungan VRR dan FreeSync Premium. Nah, saat kami coba untuk main game, terlihat G-Sync-nya memang aktif di sini. Bicara soal game, TV ini dilengkapi dengan game menu juga. Ini adalah overlay gaming yang berisi beberapa setting yang terkait fitur game. Di overlay ini ada juga penanda apakah VRR ini aktif dan juga ada indikator untuk FPS-nya atau frame per second. Indikator satu ini biasanya menunjukkan refresh rate yang aktif yang menandakan kalau teknologi VRR-nya itu memang sedang berjalan. Ada juga game mode yang menjamin input lag-nya rendah saat game dijalankan. Saat kami coba, ternyata dia langsung aktif otomatis ya saat TV dihubungkan ke laptop yang kami pakai. Nah, bagaimana kalau dengan konsol generasi baru? Tersedia VRR dan ALLM tentunya membuat TV ini cocok banget untuk konsol seperti PlayStation 5 misalnya. Terlihat ya di PS5 ini kami gunakan refresh rate tinggi dan VRR juga bisa digunakan. Jadi keunggulan TV ini memang bisa dirasakan pada saat kita pakai gaming konsol yang generasi baru-baru. Secara umum untuk main game, TV layar besar ini memang terbilang memuaskan banget sih.
Bisa menghadirkan tampilan yang imersif dan membuat pengalaman main game jadi lebih mantap lagi. Lalu bagaimana dengan navigasi di TV ini? Nah, Toshiba menyediakan shortcut di remote untuk mengakses menu pengaturan cepat. Sayangnya akses cepat ke picture mode atau sound mode nggak tersedia di sini. Kita tetap harus membuka menu setting terlebih dahulu. Untuknya pengaturan picture mode dan sound mode hanya tampil sebagai overlay, tidak menutup konten yang tengah kita tampilkan. Jadi, efek pengaturan picture mode bisa langsung kita lihat dan rasakan. Ini memang TV yang benar ya. TV yang nggak bener itu kalau kita mau geser-geser pengaturannya itu harus keluar dulu dari kontennya. Ya susah kan jadinya. Kalau ini beneran, berarti benar-benar paham yang dibutuhkan oleh kami. Oke, untuk konsumsi daya rentangnya ini cukup jauh ya di TV ini ya. Kisaran konsumsi dayanya itu kurang lebih seperti ini ya untuk beberapa mode di TV yang satu ini. Hal ini wajar banget karena penggunaan mini LED dan VALT Pro di TV ini. Ini membuat konsumsi dayanya di saat tampilan dominan terang dibandingkan kalau dominan gelap itu bisa beda jauh banget. Karena dengan FALD atau VALT tadi di bagian yang total gelap itu backlightnya dimatikan. Jadi dia punya efek yang mirip-mirip seperti OLED. Oke, kita masuk ke harga. TV Toshiba yang satu ini dipasarkan dengan harga kisaran 40 jutaan. Untuk harga pasnya cek di deskripsi ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Sistem audionya terasa masih agak kurang mantap untuk kelas harga dari TV ini. Belum terasa khas Toshiba seperti yang pernah kami uji sebelumnya di TV-TV yang lain. Dan rasanya kurang mengimbangi juga layarnya yang udah mantep banget. Lalu clearance dasar TV ini terbilang minim ya. Jadi kita naruh soundbar tuh harus di depan TV. Dan ada kemungkinan kalau soundbarnya besar bisa nutupin TV juga ya. Jadi itu harus diperhatikan aja. Lalu viewing angle. Ini harapan kami bisa lebih luas lagi nih sebetulnya ya. Masih ada pergeseran warna sih pada saat kita ngelihat dari pinggir banget. Untungnya ini TV besar 75 inci. Jadi kemungkinan kita ada di samping itu nggak terlalu sering harusnya. Kemudian App Store di Vida U7 ini memang udah menawarkan banyak aplikasi. Sayangnya emang masih belum selengkap yang ada di Google TV. Dan banyak sekali aplikasi di sini yang layanannya belum tersedia secara resmi di Indonesia. Kemudian menu pengaturan cepat masih kurang lengkap nih. Nggak ada shortcut ke pengaturan yang mungkin sering diakses seperti picture mode dan sound mode misalnya. Dari sisi kelebihannya tentunya selama kita melihat ke layar TV dari posisi tegak lurus dan biasanya kan begitu karena ini TV besar 75 inci tampilannya keren abis. Sesuai banget dengan kelas harganya, mantap sekali. Mini LED dan FALD Pro memungkinkan TV ini menawarkan kontras yang tinggi, tampilan jadi terlihat lebih prima dan benar-benar mendekati yang ditawarkan oleh layar OLED. Tapi kecerahannya tinggi banget. Refresh rate-nya ini sampai 144 Hz. Walaupun emang belum bisa untuk resolusi 4K, tapi paling nggak udah nyampe 144 Hz. Dan di 4K dia bisa nyampe 120 Hz. Lalu VRR dan ALLM ini udah bikin dia cocok banget lah buat gaming. Mantep banget di sini. Tentunya ada game mode dan game menu juga ya, lagi-lagi untuk support gaming. Dan ada dukungan untuk Dolby Vision IQ, HDR10, IMAX Enhanced dan Filmmaker Mode juga ada di sini. Lalu OS Vida U7-nya ini responsif dan ringan ya. Di belakang TV ini juga ada 4 port HDMI, jadi bisa dipasang ke 4 perangkat sekaligus. Dan dia udah siap untuk TV digital Indonesia. Lalu resiko terjadinya burn-in di layar ini sangat-sangat kecil karena ini bukan TV OLED ya. Ini sebuah TV yang punya kualitas mirip seperti OLED karena dibantu dengan Quantum Dot Color dan Mini LED Plus VALT Pro-nya. Jadi dapat kualitas menyerupai OLED, lebih cerah dari OLED, dan tidak semudah itu burn-in dibandingkan OLED. Ya, TV baru dari Toshiba ini memang cocok untuk yang cari TV layar besar dengan refresh rate tinggi dan kecerahan tinggi juga. Ini bukan cuma menghadirkan pengalaman imersif untuk nonton film aja, tapi juga untuk main game. Kalau memang Smart TV yang dicari itu memang untuk digunakan nonton film dan main game, rasanya yang satu ini sangat patut untuk dilirik. Apalagi kalau ruang TV kalian memang mungkin terang ya, banyak jendela-jendela. Wah, ini sudah mantap banget. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.